Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Amanda dengan NIM 1422344. Di sini saya akan mempresentasikan tugas esai akuntansi forensik. Yang pertama, pada kasus ini itu merupakan salah satu kasus fraud terbesar dalam pemerintahan kota di Amerika Serikat yang melibatkan seorang pejabat bernama Rita Cromwell. Nah, selama kurang lebih 22 tahun, ia berhasil menggelapkan dana publik lebih dari 53 juta dolar Amerika dengan cara membuat rekening fiktif dan memindahkan dana pemerintah ke rekening pribadinya. Dana tersebut digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah seperti kepemilikan ratusan kuda dan aset bernilai tinggi. Nah, kasus ini menjadi penting dalam akuntansi forensik karena menunjukkan bagaimana fraud itu dapat terjadi dalam jangka panjang akibat lemahnya pengendalian internal dan kurangnya pengawasan. Dalam kasus ini terdapat beberapa red flag atau tanda-tanda terjadinya kecurangan, seperti gaya hidup pelaku yang tidak sesuai dengan penghasilannya, terus adanya invoice fiktif, serta rekening bank yang tidak resmi. Nah, seharusnya tanda-tanda ini itu dapat dideteksi lebih awal oleh auditor maupun pihak terkait. Namun hal tersebut tidak terjadi karena lemahnya sistem pengendalian dan kurangnya skeptisisme profesional. Untuk skema fraud dilakukan dengan cara membuat dokumen palsu dan mengalihkan dana ke rekening yang dikendalikan sendiri. Tindakan ini termasuk dalam kategori aset misappropriation dan corruption karena adanya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Selain itu, manipulasi laporan keuangan yang dilakukan juga termasuk dalam fraudulent financial reporting. Dalam kasus ini terdapat 3 pihak yang memiliki peran penting, yaitu ada pemerintah kota, auditor, dan bank. Namun ketiganya itu gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pemerintah tidak memiliki sistem pengendalian yang baik, auditor mengalami konflik kepentingan, dan bank tidak melakukan pemeriksaan yang memadai saat adanya pembukaan rekening. Nah, hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap etika profesional, khususnya terkait prinsip independensi, objektivitas, dan kehati-hatian. Fraud ini dapat berlangsung selama puluhan tahun itu karena tidak adanya pemisahan tugas, terus lemahnya pengawasan, serta tidak adanya sistem deteksi yang efektif. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi pelaku untuk terus melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Dalam mendeteksi fraud dapat digunakan metode reconstructing income atau metode tidak langsung, yang dimana pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan antara pengeluaran dan sumber pendapatan yang diketahui, sehingga dapat ditemukan ketidaksesuaian yang menunjukkan adanya pendapatan yang tidak wajar.
Untuk rekomendasi yang dapat diberikan untuk mencegah kasus serupa, itu diperlukan beberapa langkah perbaikan seperti penerapan segregasi tugas, rotasi auditor, peningkatan pengawasan, serta penerapan whistleblower system. Selain itu, penting juga meningkatkan etika profesional dan penggunaan teknologi dalam mendeteksi fraud. Kesimpulannya yaitu kasus ini tuh menunjukkan bahwa fraud itu dapat terjadi dalam jangka panjang apabila sistem pengendalian internalnya itu lemah dan etika profesionalnya tidak dijalankan dengan baik. Nah, oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang kuat dan transparansi agar kejadian serupa itu tidak terulang lagi di masa depan.